Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sulaim. Nama aslinya Waisa. Jadi sekalian saya muliakan, dia adalah ibundanya Anas bin Malik. Sesudah suaminya meninggal dunia, anaknya mulai besar, Anas bin Malik dia titipkan kepada Nabi Muhammad, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Dia pun menjanda. Cantik, pandai. Nabi bahkan menyebutkannya sebagai min adzka nisa'il Madinah. Salah satu dari perempuan Madinah paling cerdas, Sulaim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi dia memutuskan untuk saya mendingan janda aja, saya bisa khidmah kepada Nabi Muhammad alaihissalam dengan apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa masakin buat Nabi, saya masakin, saya bisa bersihin masjid Nabi, saya bersihkan, apa aja yang bisa saya lakukan buat khidmah kepada Nabi. Namun satu hari ada seorang lelaki Yahudi bernama Abu Tolhah melamar Sulaim. Abu Tolhah kebetulannya adalah seorang laki-laki Yahudi yang kaya raya. Sulaim berpikir, kalau saya menerima lamaran Abu Tolhah, namun mensyaratkan tentu saja dia harus masuk dalam agama Islam, ini keislamannya Abu Tolhah bisa sangat bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi Nabi Muhammad. Ikutan bantuin Islam waktu itu masih baru awal-awal, sangat perlu dana untuk bisa menjayakan Islamnya dari sisi finansial. Akhirnya Sulaim kemudian menerima lamaran Abu Tolhah dengan persyaratan Islam. Abu Tolhah pun kemudian mau masuk ke dalam Islam, dan tentu saja karena ia dalam didikan langsung Nabi Muhammad, imannya pun juga luar biasa cepat naiknya. Cuman masalahnya setahun 2 tahun menikah tak kunjung diberi anak. Di saat mereka sudah sangat menginginkannya, Allah kemudian beri kepada mereka kehamilan. Jadi Sulaim hamil sampai melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu, cakep, bagus, sangat menyenangkan. Ketika anak ini lagi umur lucu-lucunya, mungkin kayak 10 bulan begitu ya, tahunan lah. Satu waktu Abu Tolhah yang memang adalah seorang pebisnis, dia harus pergi keluar kota untuk jualan, untuk bisnisnya dia, untuk berniaga. Dalam keadaan anaknya sakit. Abu Tolhah tuh udah kayak yang, gimana ya, saya jalan gak nih Sulaim? Anak kita lagi sakit kayak begini. Oh tenang, serahkan aja semuanya kepada Allah. Enggak apa-apa, Abu Tolhah pergilah. Abu Tolhah pergi, dan itu biasa makan waktu kayak semacam seminggu begitu. Teman-teman saya sekalian, besok harinya anaknya meninggal dunia. Sulaim terpukul. Tentu saja Sulaim berat hati diuji seperti itu. Tentu saja ibu mana yang siap kehilangan anak yang sangat dicintai? Apalagi bukan dalam keadaan yang sakit-sakit berat gitu, enggak juga gitu. Memang ajal udah waktunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sulaim meskipun berat hatinya, meskipun hancur perasaannya, akan tetapi ia adalah seorang mukminah, ia adalah seorang muslimah, ia adalah seorang yang paham makna inna lillahi wa inna ilaihi. Anakku milik Allah, sekarang ia sudah diambil kembali kepada pemiliknya, maka tak ada bagiku kecuali mengikhlaskannya. Ia malah justru berpesan kepada keluarganya, tolong ya, jangan ada yang ngabarin perihal kematian anak saya kepada suami saya selain saya. Pada keluarga yang melayat gitu, beliau pesankan untuk tolong jangan ada yang kabarin kematian anak saya kepada suami saya selain saya sendiri. Dan alhamdulillah, memang zaman itu juga belum ada WhatsApp grup gitu kan, jadi dia belum dapat pemberitahuan tentang anaknya yang meninggal itu tadi. Beberapa hari kemudian Abu Tolhah pun datang, dan anak perlu diurusin, dikuburin, sholatin dan lain sebagainya.